Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kelahiran Nabi besar selalu disertai tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tidak pernah membiarkan peristiwa penting itu berlalu begitu saja tanpa isyarat. Demikian pula menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Menjelang kelahiran beliau, banyak peristiwa luar biasa terjadi. Peristiwa itu bukan sekedar catatan sejarah, tapi menjadi bukti bahwa Allah telah mempersiapkan kedatangan seorang Nabi penutup, pemimpin seluruh umat manusia. Pada abad ke-6 Masehi, dunia berada dalam kegelapan. Di barat, Kekaisaran Romawi Timur terjerat perang panjang. Kekaisaran besar itu memang kuat, tapi masyarakatnya penuh kezaliman. Rakyat jelata hidup miskin, sementara para penguasa hidup mewah. Di timur, kekuasaan Persia juga sedang mengalami kemunduran. Mereka menganut agama Majusi, menyembah api, dan menindas rakyat dengan pajak yang berat. Di Arab, keadaan tidak kalah buruknya. Masyarakatnya tenggelam dalam tradisi jahiliyah. Mereka menyembah berhala yang dipasang di sekitar Ka'bah. Ada lebih dari 306 berhala di sekeliling rumah Allah. Bahkan mereka tega mengubur bayi perempuan hidup-hidup hanya karena dianggap aib. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah masih menjaga kota Makkah. Kota itu tetap menjadi pusat spiritual karena adanya Ka'bah, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah tetap menjadi tempat tawaf dan doa meskipun banyak diselewengkan dengan penyembahan berhala. Beberapa waktu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, terjadilah peristiwa besar yang sangat terkenal, yaitu Tahun Gajah. Tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di Yaman, ada seorang gubernur Habasyah bernama Abrohah. Ia membangun sebuah gereja Mekah di Sana'a bernama Al-Qulais. Abrohah ingin menjadikan gereja itu pusat ibadah agar orang-orang Arab tidak lagi datang ke Ka'bah. Namun, kaum Arab tetap setia berhaji ke Makkah. Abrohah marah besar. Ia pun memimpin pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan besar itu berangkat menuju Makkah dengan seekor gajah raksasa bernama Mahmud di barisan terdepan. Ketika pasukan sudah dekat, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, datang menemui Abrohah. Tapi beliau tidak meminta Ka'bah dilindungi. Abdul Muthalib hanya meminta agar unta-untanya yang dirampas dikembalikan. Abrohah pun heran, lalu berkata, "Aku datang untuk menghancurkan rumah yang kalian muliakan. Kenapa engkau hanya meminta unta?" Abdul Muthalib menjawab dengan tegas, "Aku adalah pemilik unta itu. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Dialah Allah yang akan menjaganya." Maka benarlah, saat pasukan gajah bergerak ke arah Ka'bah, Allah menurunkan burung-burung ababil. Mereka melemparkan batu dari Sijil, menghancurkan pasukan Abrohah seketika. Tubuh mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat. Ka'bah pun selamat, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertanda besar bahwa rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disentuh manusia, dan sekaligus isyarat bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat. Tidak hanya itu, menurut riwayat, menjelang Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi berbagai tanda alam mengejutkan dunia. Di Persia, istana Kisra berguncang hebat. 14 balkon istana yang sangat megah runtuh. Para pendeta Persia gemetar, karena mereka tahu bahwa peristiwa itu bukan kebetulan. Api suci kaum Majusi yang telah menyala selama ribuan tahun tiba-tiba padam. Api itu adalah simbol keyakinan mereka. Padamnya api itu membuat mereka panik
seakan dunia mereka runtuh. Danau sawah yang selama berabad-abad tidak pernah kering, tiba-tiba surut dan lenyap. Di langit muncul cahaya terang memancar sampai terlihat dari negeri Syam. Para ulama yang beriman, terutama kalangan ahli kitab, menyadari bahwa semua itu adalah pertanda besar akan lahir seorang Nabi Agung yang akan membawa cahaya kebenaran. Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga mulia, keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang pemuda Quraisy yang terkenal jujur dan tampan. Namun sebelum Nabi lahir, Abdullah wafat di Madinah ketika dalam perjalanan dagang. Nabi Muhammad SAW pun lahir dalam keadaan yatim. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahab, seorang wanita terhormat dari Bani Zuhrah. Beliau dikenal sebagai wanita suci dan penuh kasih sayang. Kakek beliau, Abdul Muthalib, adalah pemimpin Quraisy yang sangat disegani. Beliaulah yang kelak mengasuh Muhammad kecil sejak Aminah wafat. Dengan nasab yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga yang bersih, terjaga dari aib, dan disiapkan untuk tugas besar menjadi Rasul terakhir. Akhirnya, tibalah saat yang dinanti. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah. Ibunda Aminah meriwayatkan bahwa saat melahirkan, ia melihat cahaya keluar darinya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Cahaya itu seolah pertanda bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW akan membawa cahaya ke seluruh penjuru dunia. Kakeknya Abdul Muthalib sangat gembira. Ia segera membawa bayi itu ke Ka'bah, mengangkatnya tinggi, dan memanjatkan doa. Bayi itu diberi nama Muhammad, nama yang saat itu jarang digunakan, artinya yang sangat terpuji. Kelahiran Muhammad SAW adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun sebelumnya, ketika beliau berdoa agar Allah mengutus seorang Nabi dari keturunan Ismail untuk membimbing manusia. Saudaraku, demikianlah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dari hancurnya pasukan gajah, padamnya api Majusi, hingga lahirnya Muhammad SAW yang membawa cahaya, semua itu adalah tanda kebesaran Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa dunia sudah siap menerima rahmat-Nya, dan rahmat itu diwujudkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya 107. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan meneguhkan hati kita untuk meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari.